Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembahasan UTBK. Baik, adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas tes kompetensi akademik ataukah saintek untuk mata pelajaran fisika. Adik-adik sekalian, kita langsung saja ke pembahasan soal. Nah, selanjutnya saya akan bacakan soal. Pada layar monitor kelihatan ada sebuah gambar balok M1 dan M2. Jadi balok M1 massanya 1 kilogram dan M2 sama dengan 2 kilogram. Itu saling terhubung oleh tali dengan panjang untuk L2. Jadi untuk L2 itu adalah 0,5 meter. Kemudian balok M1 terhubung dengan sumbu licin melalui tali dengan panjang L1 sama dengan 1 meter seperti terlihat pada gambar di atas. Nah, kemudian sistem bergerak melingkar beraturan pada meja mendatar yang licin dengan kecepatan sudut adalah 100 radian per second. Nah, jika semua tali dianggap ringan dan tidak elastis, maka tentukanlah besarnya gaya tegangan pada tali L1. Nah, baik, perlu saya jelaskan bahwa persoalan ini hanya berkaitan tentang hukum-hukum yang mengatur tentang persoalan gerak melingkar. Nah, ini yang kita sebut sebagai dinamika rotasi. Nah, tentu hal yang sangat berkaitan tentang dinamika rotasi itu ada yang kita sebut dengan gaya sentripetal, ya. Nah, untuk itu terlebih dahulu saya akan menggambarkan komponen-komponen gaya yang bekerja pada masing-masing balok, ya, baik M1 maupun M2. Nah, oleh karena itu saya gambar secara mendatar saja. Katakanlah ini adalah pusat lingkaran. Ini sebuah tali panjangnya L1. Kemudian katakanlah ini ada beban M1. Kemudian ada tali panjangnya L2. Ini juga adalah beban. Nah, ini masing-masing berputar ya dengan kecepatan radian sebesar sudut dengan sebesar 100 radian per second. Dan perlu diingat bahwa untuk kondisi seperti ini bahwa baik kecepatan radian untuk M1 atau kecepatan angular untuk M2 itu adalah sama saja. Nah, ini panjangnya L1, ini panjangnya L2. Nah, perlu kita terlebih dahulu menggambarkan gaya-gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali T1 katakanlah di sini adalah T1, ya. Kemudian di sini, nah ini perlu diingat, walaupun dihubungkan oleh sistem di sini tidak berarti bahwa tali di sini sama dengan di sini ya. Seperti kasus kayak katakanlah W sama dengan seperti kayak kasus ini ya. Hanya di sini adalah Mg, maka di sini adalah T. Untuk sistem kesetimbangan Mg sama dengan T, tidak. Nah, di sini adalah tidak sama ya. Di sini adalah T2. Demikian pula ini adalah T2. Oke. Nah, kita sudah menggambar komponen-komponen gaya tegangan pada tali. Nah, karena kedua benda ini bergerak melingkar ya, bergerak melingkar pada bidang yang licin tanpa ada gaya gesekan ya, sehingga selama pergerakan melingkar itu maka M1 akan menimbulkan gaya yang menuju keluar, disebut dengan gaya sentrifugal sebesar katakanlah F1 ya. Demikian pula untuk M2 akan menimbulkan gaya sentrifugal ke arah keluar menjauhi pusat lingkaran sebesar F2. Nah, dari sini kita sudah bisa ketahui bahwa ada keterkaitan antara besar tegangan T1
F1, F2 maupun T2. Namun demikian terlebih dahulu kita akan menentukan masing-masing. Kita akan menentukan dulu untuk besarnya F1. F1 itu rumusnya adalah M kali M1 kali omega kuadrat ya, omega 1, tetapi sama kecepatan sudutnya adalah omega, maka kita tetap tulis omega dikali dengan L1 ya. Itu adalah rumus percepatan gaya sentrifugal, gaya yang menuju ke luar. Nah, besarnya M1 itu diketahui sebesar 1 kg. Kemudian omega 2 sama dengan 100. Kemudian panjang tali L1 sama dengan 1. Nah, ini ada pangkat 2 sehingga kita dapatkan di sini ya nolnya 4 ya. Nah, atau sama dengan 10 pangkat 4 Newton. Nah, ini F1. Kita sudah dapat F1. Selanjutnya kita cari lagi adalah F2. F2 itu tentu adalah M2 kali omega kali L omega kuadrat dikali L2. Nah, M2-nya itu sama dengan berapa? 2 kg. Mana 2 kg? Nah, ini dia adalah 2 kg dikali 100 pangkat 2, kemudian L2-nya. Nah, tentu L2-nya ini yang dimaksud, sorry saya kasih dulu L2 aksen ya. Nah, L2-nya itu adalah panjang jarak beban M2, massa M2 ke pusat. Tentu L aksen 2 yang dimaksudkan dengan L aksen 2 di sini adalah L1 ditambah L2, yaitu tak lain sama dengan 1 ditambah 0,5 sama dengan berapa? 1,5 meter. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 1,5. Jadi L aksen 2 itu adalah L1 ditambah L2. Dengan demikian kita dapatkan 3 kali 10.000 atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, setelah kita temukan, dapatkan F1 maupun F2. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada gambar. Nah, kelihatan pada gambar untuk saya gambar karena kita hanya menentukan T1-nya ya. Kita hanya menentukan T1. Nah, di sini ada T1, di sini ada T2, di sini sama dengan F1 ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan, dari sini kita dapatkan T1 ya sama dengan F1 ditambah T2. Oke? Kita dapatkan T2. Nah, jadi yang menjadi persoalan adalah T2-nya. Nah, T2-nya itu kita bisa dapatkan dari gambar saya gambar di sini. Nah, sekarang untuk M2 yang ini M2, di sini ada sama dengan F2, di sini sama dengan T2, sehingga karena setimbang dalam arah radial, maka F2 sama dengan T2. Dengan demikian, kita sudah bisa menentukan nilai T1. Ternyata T2 sama dengan F2. Maka T1 sama dengan F1 ditambah dengan F2. Nah, F1 itu tadi berapa dapatnya? Sama dengan 10 pangkat 4 Newton ditambah F2, 3 kali 10 pangkat 4 Newton sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Oke, jadi besarnya tegangan tali yang bekerja pada L1 adalah sebesar 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Dan ternyata di option yang benar adalah bahagian D. Oke adik-adik sekalian, saya pikir mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dimengerti, bisa difahami. Dan yang paling utama adalah mudah-mudahan penjelasan ini memiliki keberkahan bagi kita semua. Dan saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.